Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Istiadi di pelajaran informatika. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang jenis dan kegunaan POTS pada komputer, yaitu ada di buku halaman 65. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, macam-macam port atau konektor yang ada di dalam komputer. Ya, port itu sendiri sebenarnya secara sederhana bisa kita sebut sebagai colokan. Tahu ya colokan? Ya, fungsinya untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer. Ya, mari kita lihat video berikut ini agar lebih jelas apa itu POTS dan macam-macam POTS serta kegunaannya. Topik kita hari ini adalah back panel I/O. Back panel I/O adalah sekelompok konektor pada bagian belakang motherboard yang biasanya digunakan untuk interkoneksi komponen. Mari kita kenal konektor-konektor ini lebih dekat. Konektor yang pertama adalah konektor PS2. Konektor tersebut biasanya kita gunakan untuk memasang keyboard dan atau mouse. Konektor yang kedua adalah konektor USB. Konektor yang sering kita gunakan ini biasanya berguna untuk berbagai macam hal, misalnya memasang flash disk, memasang external storage, dan juga berbagai peripheral lainnya. Konektor berikutnya adalah konektor USB 3.0. Konektor USB 3.0 ini memiliki kegunaan yang sama dengan konektor USB, namun memiliki bandwidth yang jauh lebih tinggi, sehingga kecepatan transfer datanya apabila digunakan untuk perangkat storage jauh lebih cepat. Konektor berikutnya adalah konektor RJ45 atau juga kita sebut dengan konektor LAN. Biasanya kita gunakan untuk menyambungkan PC ini ke dalam jaringan atau network. Konektor berikutnya yang umum kita temui adalah konektor VGA. Ini terjadi apabila sistem yang digunakan memiliki kapabilitas grafis terintegrasi. Di sini juga kita melihat konektor DVI yang biasanya juga merupakan output dari VGA terintegrasi yang terdapat dari sistem tersebut. Konektor berikutnya adalah konektor LPT. Biasanya kita menggunakan konektor ini untuk peripheral yang sudah cukup berumur, misalnya printer atau scanner. Berikutnya, ketiga konektor ini adalah konektor audio. Kebanyakan motherboard hari ini sudah menggunakan chip audio terintegrasi, maka itu tidak jarang jika kita melihat ada motherboard memiliki konektor output audio. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Ya, tadi sudah cukup jelas ya sebenarnya beberapa POTS atau colokan yang ada di dalam komputer. Oke, saya review lagi ya. Ini adalah port serial. Ini digunakan untuk menghubungkan komputer kemana saja. Bisa ke keyboard, ke mouse, atau PLC. Nah, ini port ini sudah sangat jarang sekali kita temui. Ya, sudah sangat jadul gitu ya. Ya, port serial. Kemudian ada port paralel. Kalau tadi serial, sekarang paralel. Ini juga sama ya. Tadi udah dijelaskan juga. Ini biasanya untuk menghubungkan ke printer atau hard disk eksternal. Tapi ini sudah jarang sekali ditemui. Ya, jarang sekali. Ini port paralel. Mirip sekali bentuknya seperti port VGA, tapi ini lebih panjang. Ya. Kemudian ada port PS2. Nah, kalau PS2 kamu pasti tahu ya, game. Nah, tapi ini di sini ports ya atau colokan PS2. Nah, ini juga sama. Ini sangat jarang sekali, udah sangat jarang kita temui. Ini untuk menghubungkan komputer
ke keyboard atau mouse. Ada kalau yang bagian warna ungu ya ini biasanya untuk keyboard, kemudian yang warna hijau biasanya untuk mouse. Ini sudah sangat jarang sekali. Kemudian ada port USB atau Universal Serial Bus. Nah, ini sangat umum. Di situ ada yang warna hitam dan warna biru. Kalau warna hitam yang 2.0, kalau yang warna biru 3.0. Nah, yang warna biru kecepatannya lebih cepat ya. Ini untuk menghubungkan banyak sekali perangkat-perangkat di komputer yang bisa dihubungkan dengan perangkat USB. Ada mouse, keyboard, printer, hard disk eksternal, speaker, beberapa speaker juga pakai itu, atau headset juga. Pokoknya banyak sekali, hampir semua perangkat-perangkat eksternal sekarang pakai port USB. Kemudian ada port audio tadi ya, untuk menghubungkan ke speaker ataupun mikrofon ataupun headset ya. Nah, kemudian ini ada port LAN, Local Area Network. Ini untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain. Tadi disebutkan ada namanya port RJ45 atau LAN. Ini yang seperti ini. Gambarnya kartu LAN. Kemudian ada port VGA, tadi sudah hampir sama seperti yang port serial ya. Kalau kamu belum pernah melihat, kalau hanya gambar biasanya akan bingung membedakan. Nah, ini bisa dibedakan dengan banyaknya lubang atau banyaknya pin ya. Itu kalau yang serial lebih panjang, kalau yang VGA lebih pendek. Nah, ini untuk menghubungkan ke monitor ataupun proyektor. Nah, kemudian ada port HDMI ya. Port HDMI ini fungsinya sama persis dengan port VGA ya, untuk menghubungkan monitor, proyektor atau TV. Nah, apa bedanya antara VGA, port VGA dengan HDMI? Nah, kalau HDMI itu bisa menghasilkan mengeluarkan suara. Jadi tidak hanya gambar tetapi suara juga bisa. Tapi kalau VGA tidak bisa ya. Kemudian ada port power supply, menghubungkan komputer ke sumber listrik. Nah, itu beberapa port yang ada di dalam komputer. Mudah-mudahan kalian sudah ada gambaran sedikit, meskipun mungkin belum paham betul. Nah, tapi paling tidak ketika kamu mendengarkan, kemudian melihat, paling tidak ada yang nyantel sedikit demi sedikit. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.